Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Amalia Dewi dari kelas 11 IPA 5. Di sini aku akan membuat video yang akan menjelaskan tentang teori fisika kuantum. Nah, kira-kira submateri apa aja sih yang bakal aku bahas buat ngejelasin tentang fisika kuantum ini? Yang pertama itu aku bakal ngejelasin pengertiannya. Yang kedua itu ada pioner ataupun pencetus-pencetus teori fisika kuantum ini. Yang ketiga itu ada teorinya. Terus yang keempat itu ada penerapan, dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah fakta-fakta menarik tentang fisika kuantum. Jadi fisika kuantum sendiri itu artinya di sini dijelaskan bahwa pembahasan perilaku objek dari energi di tingkatan molekuler, atom hingga mikroskopis. Jadi teori fisika kuantum ini itu lebih ke menjelaskan hal-hal ataupun objek-objek yang sulit ataupun bahkan tidak bisa dilihat atau misalkan diraba oleh indera manusia. Nah, karena teori fisika kuantum ini merupakan materi yang sangat amat sulit dipahami, maka dari itu fisika kuantum itu tidak termasuk dalam teori ataupun materi-materi pembelajaran dalam tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dan teori fisika kuantum ini juga merupakan terobosan baru atau lebih tepatnya teori fisika yang lebih modern gitu. Jadi, fisika kuantum ini adalah teori fisika yang lebih modern. Yang pertama itu sebelum Albert Einstein itu ada Niels Bohr. Jadi Niels Bohr ini mencetuskan atau membuat suatu makalah yang berjudul radiasi benda hitam yang dimuat pada tahun 1900. Niels Bohr ini juga menjelaskan tentang gimana sih bentuk sesungguhnya dari partikel atom itu. Lalu beberapa tokoh ataupun fisikawan ini di sini ada Erwin Schrödinger, ada Werner Heisenberg, dan berbagai ilmuwan lain juga dikenal memiliki peran tersendiri terhadap perkembangan fisika kuantum ini. Jadi, meskipun keberadaan kuantum fisik atau fisika kuantum ini terlihat dari aktivitas benda dan perilakunya serta rumusan matematis, namun satu hal yang harus diketahui dan yang harus banget kalian tahu itu kalau misalkan konsep kuantum fisik ataupun fisika kuantum ini itu tidak mampu diamati secara langsung. Jadi ada beberapa rumus matematis yang bisa membuktikan keberadaan beberapa fenomena-fenomena dari fisika kuantum ini. Sebenarnya ada banyak banget teori-teori yang menjelaskan tentang fisika kuantum ini, tapi aku bakal sebutin beberapa aja. Yang pertama itu benda di seluruh alam semesta asalnya dari kumpulan molekul berisi kumpulan atom termasuk energi. Fenomena ini membuat benda seakan nyata meskipun kenyataannya tidak. Jadi menurut opini aku pribadi, sebenarnya benda-benda di dunia ini itu sebenarnya itu nggak nyata. Jadi apapun objek yang ada di dunia ini itu sebenarnya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan molekul yang dimana kumpulan molekul tersebut itu isinya ada tersusun dari atom-atom juga. Nah sebenarnya dan fun fact-nya atom itu tidak pernah saling menempel satu sama lain. Mereka itu kenapa kelihatannya benda itu padat, karena susunan atom itu tuh kecil banget jadi kelihatannya padat. Padahal kalau misalkan kita telusuri lebih dalam lagi, sebenarnya atom itu satu sama lain itu nggak pernah saling menempel. Lalu untuk teori yang kedua di sini menjelaskan bahwa ilmuwan fisika kuantum menganggap realitas sebagai ilusi dan percaya jika satu benda ada dalam dua waktu berbeda secara bersamaan. Nah ini tuh ada kaitannya sama apa yang sebelumnya aku jelasin tadi. Terus untuk teori yang ketiga itu kalian pasti pernah dengar kan teori soal time traveler. Nah sebenarnya dasar teorinya itu bunyinya seseorang bisa menjadi kekal jika mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya yang berlaku di masa kini, masa lalu hingga masa depan. Itu adalah dasar teorinya. Lalu untuk teori terakhir yang bakal aku jelasin di sini adalah tubuh manusia yang mati masih memiliki kesadaran yang kekal abadi. Itu merupakan bunyi teori biosentrisme. Jadi ketika manusia mati, cuman raganya aja yang benar-benar mati, tapi kesadarannya itu nggak akan pernah mati, alias kekal abadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan di negara kita, negara Indonesia ini masih sedikit sekali atau bahkan jarang banget ditemukan nih orang-orang ataupun sekelompok fisikawan yang mengembangkan teori fisika kuantum ini. Karena apa? Karena beberapa alasan sih, karena misalkan sumber daya, terus kurangnya minat masyarakat tentang teori tersebut.
kuantum. Terus ini tuh cuma ada beberapa negara doang yang benar-benar minat sama teori fisika kuantum ini. Bahkan ada negara yang benar-benar nerapin teori dari fisika kuantum ini. Dia itu ngebuat atau mengembangkan teknologi dengan konsep kuantum fisik atau fisika kuantum ini. Teknologi tersebut ini bernama komputer kuantum. Yang pertama itu dunia fisika kuantum tidak mulus. Terus yang kedua, gelombang dan partikel merupakan hal lumrah dalam dunia fisika kuantum. Lalu yang ketiga, satu objek dalam dua tempat di waktu yang sama itu tidak mustahil. Nah, mengapa satu objek dalam dua tempat ini itu merupakan salah satu teori yang tidak mustahil dalam dunia fisika kuantum ini? Karena kemungkinan dua benda yang berada di dua tempat berbeda dalam satu waktu bukanlah hal yang mustahil. Ini menjadi landasan teori fisika kuantum. Konsep superposisi di mana adanya dualitas antara gelombang dan partikel. Kondisi ini muncul jika sebuah objek kuantum berada dalam beberapa status di waktu yang sama. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada multiverse dalam fisika kuantum. Jadi di sini dijelaskan bahwa dilihat saat pengukuran realitas yang pecah menjadi beberapa buah, kemudian muncul salinan diri sendiri. Berdasarkan research yang aku lakukan, jadi multiverse itu beberapa orang mempercayai bahwa multiverse itu beneran ada. Jadi multiverse itu konsepnya kayak anggaplah, jadi alam semesta ini tuh nggak cuma satu, tapi ada salinan-salinan yang lain dari alam semesta. Yang tentunya makhluk-makhluk ataupun penghuni-penghuninya itu beda-beda juga gitu loh. Bahkan ada probability bahwa ada salinan diri kita di dalam universe lain atau alam semesta lain itu beneran ada. Tapi gak banyak orang juga yang mempercayai hal tersebut. Tapi gak sedikit juga gitu loh orang yang percaya sama hal tersebut. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin ke kalian. Sekalian sharing ilmu juga bahwa sebenarnya fisika itu nggak cuma fisika klasik aja, tapi juga ada fisika kuantum, yaitu merupakan suatu teori modern ataupun pembelajaran modern. Tapi walaupun modern juga nggak masuk ke dalam pembelajaran masa kini seperti SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.